Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1-13. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, godaan ialah rangsangan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa bila kita menurutinya. Selama kita masih hidup di dunia, kita semua tidak lepas dari godaan. Godaan bukan dosa selama kita tidak menurutinya. Kita tidak akan jatuh dalam dosa kalau kita tidak mau berbuat dosa. Setan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memaksa kita bila kita tidak mau menuruti bujukannya. Dan inilah yang dialami oleh Yesus. Ketika dia berpuasa 40 hari lamanya. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami godaan seperti manusia pada umumnya. Hanya bedanya, Yesus tidak mau tunduk atau menuruti godaan setan tersebut. Ada 3 hal pokok yang ditawarkan setan kepada Yesus dalam kisah godaan di padang gurun, yaitu harta, kehormatan, dan kekuasaan. Namun, Yesus menolak semua godaan itu dengan mengandalkan firman Tuhan. Dari kisah ini, para saudara, kita bisa belajar beberapa hal penting tentang cara melawan godaan dalam hidup kita. Pertama, yaitu dengan mengandalkan firman Tuhan. Setiap kali setan mencobai, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah senjata utama dalam menghadapi godaan. Ketika kita menghadapi pencobaan, baik itu godaan untuk berbuat dosa, menyerah dalam kesulitan, atau mencari jalan pintas, kita perlu kembali kepada firman Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan. Yang kedua, tidak tergoda oleh hal duniawi. Setan menawarkan Yesus kekuasaan duniawi dengan syarat menyembahnya. Namun Yesus menegaskan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Dalam hidup kita, seringkali kita tergoda oleh kesuksesan, harta atau kenyamanan duniawi yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap setia hanya kepada Tuhan dan tidak membiarkan hal duniawi menguasai hati kita. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam godaan yang terakhir, iblis mengajak Yesus untuk membuktikan kuasanya dengan melompat dari puncak bait Allah. Namun Yesus menolak dengan menegaskan bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan. Ini mengajarkan kita, para saudara, bahwa iman itu bukan soal menguji Tuhan, tetapi percaya kepadanya dalam segala keadaan, tanpa perlu mencari bukti atau tanda. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menghadapi berbagai godaan yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Namun, Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan untuk mengatasinya, yaitu dengan mengandalkan firman Tuhan, tetap setia kepadanya, dan percaya penuh
kepada penyelenggaraannya. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk melawan setiap godaan yang datang, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dalam menghadapi pencobaan. Berikanlah kami kekuatan untuk melawan setiap godaan dan tetap setia kepada-Mu. Bimbinglah kami dengan firman-Mu, agar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.